بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا إلى كافة للناس وأنزل معه الكتاب ليفرق بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر وهدانا إلى صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ربي أعوذ بك من همزات الشيطان وأعوذ بك أن يحضرون. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عبادي في الله، إخوان في الدين، جماعة صلاة عيد الفطر رحمكم الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita hari ini, ketenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, kenyamanan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, patut kita syukuri bersama jamaah rahimakumullah. Karena di belahan bumi yang lain kita lihat saudara-saudara kita, mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh perjuangan. Untuk melakukan ketaatan, untuk beribadah, untuk menyembah, sujud, rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada penghalang yang menghalangi mereka. Maka kondisi kita hari ini tenang, kondisi kita hari ini aman, kondisi kita hari ini nyaman, layak untuk kita syukuri bersama-sama. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada uswah hasanah Rasulullah wa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah, suri tauladan terbaik
yang senantiasa kita tiru, kita gugu, kita laksanakan, kita taati apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Hibati fillah, ikhwan fiddin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini dengan disaksikan oleh para saksi-saksi yang telah Allah Subhanahu wa taala gerakkan, hati nurani kita kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman berada di samping kanan kiri kita, belakang depan akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi berjalan bersama untuk menuju ke tempat ini akan juga bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pohon-pohon, gunung akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita sendiri, jasad kita, tangan, kaki, mulut, mata, telinga, bahkan kulit akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita lakukan hari ini, ketaatan-ketaatan, kemaksiatan-kemaksiatan, seluruhnya akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha menyaksikan, yang maha mengetahui, yang maha melihat semua gerak-gerik lakon kita semuanya. Ahibati fillah, ikhwan fiddin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini tanggal 1 Syawal, bertanda tamu yang agung itu telah pergi dari tengah-tengah kita. Tamu yang agung telah melambaikan tangannya, pamit kepada kita, pergi untuk kemudian datang lagi 1 tahun kemudian. Akan tetapi kita tidak tahu apakah kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Bisa kita bayangkan, tamu yang kita angan-angan, sanak saudara kita, anak kita, orang tua kita barangkali, yang kita angan-angan kedatangannya, tamu yang membawa oleh-oleh yang bermacam-macam, tinggal bersama kurang lebih 1 bulan lamanya, memberikan semua hal yang terbaik kepada kita, memberikan tarbiyah terbaik kepada kita, memberikan pelajaran terbaik kepada kita, bercengkrama siang dan malam kepada kita, hari ini telah meninggalkan kita. Hari ini telah melambaikan tangannya. Kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah yang ada di dalamnya akan kita dapati setelah 1 tahun kemudian. Ahibati fillah, ikhwan fiddin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Satu hal, dengan perginya Ramadan, dengan pamitnya tamu yang agung ini yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kita semua, satu hal yang kami ingatkan kepada diri kami pribadi juga jamaah sekalian adalah tanamkan pada diri kita masing-masing hubbut taubah, hubbul istighfar, gemar, senang, cinta kepada perbuatan taubat diri kita, dan senang, cinta untuk kita senantiasa bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para nabi hobinya istighfar, para aulia selalu beristighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ternyata
hamba yang paling banyak beristighfar. Wallahi, kata Rasul, la astaghfiru wa atubu ilaihi fil yaum aksar min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Demi Allah, aku, kata Rasul, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari lebih banyak dari 70 kali, bahkan dalam riwayat 100 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, maksum, bebas dari dosa, dijamin masuk surga, makamnya paling tinggi. Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau justru paling banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh ketika diri kita, ketika manusia yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak berbuat zalim, yang semestinya banyak juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa justru berat, malas, enggan, pelit untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nur ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki man yasha, wallahu sami'un alim." Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun di antara kalian, tidak satu pun di antara kita, laki-laki, perempuan, kecil, tua, muda, seluruhnya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah memilih siapa di antara hambanya yang berhak meraih ampunannya. Hamba yang senang beristighfar adalah hamba yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang meraih rahmat Allah dan hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala juga pernah menyampaikan, berfirman, "Jika aku mencintai hamba-hambaku, aku beri kesempatan kepada hambaku untuk bertaubat." Diberi kesempatan fursah litaubah, kesempatan untuk bertaubat, dan bila aku ingin mengampuni hamba-hambaku, kata Allah, maka aku ilhamkan kepada hambaku untuk senantiasa gemar senang beristighfar. Istighfar hobinya orang-orang yang beriman. Allah perintahkan di dalam surah Nuh, "Qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghaffara, Maha Pengampun segala dosa. Sebesar apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun ketika hambanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya, ampunannya lebih besar dan lebih luas dari dosa hamba-hambanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in sabaqat rahmati ala ghadabi. Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu dan aku mengutamakan rahmatku daripada murkaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Haibati fillah, ikhwan fiddin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah tumbuhkan kekuatan pula kepada diri kita, kesehatan fisik yang prima dengan beristighfar, sehingga istighfar menjadi obat untuk jasmani kita dan obat untuk rohani kita. Ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara.
wa yazidkum quwwah ila quwwatikum. Allah dengan beristighfar, Allah akan menambah kekuatan di atas kekuatan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja." Barang siapa yang melazimkan, membiasakan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan saat dia dalam kesulitan. Wa min kulli hammin faraja. Allah gembirakan dia saat dia dalam keadaan sedih. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada orang-orang yang beristighfar min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bahkan selesai bermajlis, selesai pengajian, selesai kita belajar, kita diperintahkan untuk beristighfar melalui doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hibati fillah, ikhwan fiddin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita biasakan diri kita untuk senantiasa beristighfar, karena tidak ada amal yang paling membahagiakan kelak di akhirat ketika buku kita dibuka selain banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mari kita akhiri khutbah ini dengan sejenak kita menundukkan kepala kita, menghadirkan hati dengan penuh kerendahan, takut, tawadhu, dan penuh harap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang kepadanya kita mengadu dan meminta pertolongan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, untuk kepentingan kita, keluarga, dan untuk kepentingan kaum muslimin seluruhnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Tuhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika di pagi ini ada di antara kami yang datang ke tanah lapang ini membawa lumuran dosa, maka mohon ya Rabb, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Kami bertaubat kepadamu ya Allah pada pagi hari ini. Allahumma taqabbal minna taubatana. Ya Allah, terima taubat kami ya Rabb. Ya Allah, jika ada di antara kami suami-suami yang datang pada pagi hari ini dan dia berbuat maksiat sebelumnya ya Allah, maka ampuni dosa-dosanya ya Allah. Di rumah tangganya, jika maksiat terjadi pada istrinya, pada anak-anaknya, karena peran suami, karena peran ayah-ayah, maka pagi hari ini ampunilah kami ya Allah, para suami dan para ayah. Jika pernah para suami memberikan pendidikan-pendidikan yang buruk, pendidikan-pendidikan yang salah kepada istri ataupun suami, maka ampunilah para suami-suami, para ayah-ayah pada kesempatan pagi hari ini ya Allah. Ya Allah,
jika ada di tanah lapang ini ada di antara kami kaum perempuan dari kalangan ibu-ibu, istri ataupun anak yang banyak bermaksiat sebelum ini, maka ya Allah, jangan biarkan ia kembali dari tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Jika ada istri yang senantiasa membangkang atas aturan-Mu, membangkang atas perintah suami dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada-Mu, maka ampunilah. Jangan biarkan ia pergi dari tanah lapang ini kecuali telah Engkau ampuni. Jika dosa di rumahnya adalah karena peran dirinya, maka ampuni ya Rabbal Alamin. Jangan Engkau wafatkan ia ya Allah sebelum Engkau terima taubatnya ya Arhamar Rahimin. Allahumma wala hamman illa farrajta. Jika ada yang datang ke tanah lapang ini membawa kegelisahan, maka jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Jika ada yang datang ke tanah lapangan ini untuk berhijrah, untuk berubah, tapi hidupnya masih sulit, kami mohon ya Rabb, dengan hijrahnya di pagi hari ini, dengan taubatnya ya Allah, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya ya Rabbal Alamin. Allahumma maridan illa syafaitah. Jika ada yang telah Engkau uji dengan penyakit hari ini ya Allah, sehingga mereka tidak bisa hadir, sehingga mereka harus berada di rumah, ampuni dan hilangkan, angkat, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Allahumma alif baina qulubina ya Allah, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jika memang di tempat ini hati kami masih kotor, sering bermaksiat, kami zalim kepada orang tua kami, kepada ayah ibu kami ya Allah, kami sempat durhaka kepada ayah ibu kami ya Allah, ibu yang telah mengandung dan melahirkan kami ya Allah, kami belum mampu membalas segala kemuliaannya sampai saat ini ya Rabbal Alamin. Ayah yang telah berkeluh kesah ya Allah, berkeluh keringat untuk bisa memberikan yang terbaik, tapi kami bermaksiat, sempat durhaka kepada mereka, kami berbuat buruk dalam kehidupannya ya Allah, maka ampunilah kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, la tawaffana illa nahnu muslim. Ya Allah, mohon jangan wafatkan kami sebelum Engkau jadikan kami sebagai seorang muslim yang baik, muslim yang kafah, muslim yang sempurna ya Arhamar Rahimin. Allahumma hdi ailatana ya Allah, ihdi jiranana ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, jika bagi hari ini ada kerabat kami yang belum baik, atau bahkan keluarga kami ya Allah, adik kami, kakak kami, atau bahkan orang tua kami, suami atau istri kami ya Rabbal Alamin, jika mereka masih jauh dari tuntunan-Mu, enggan untuk taat, patuh, tunduk, sempurna kepadamu, mohon sentuh hatinya ya Allah agar ia berubah. Jangan pisahkan kami dengan mereka ketika di surga nanti. Allahumma ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah, jika memang kami besok masih hidup, terbuka jalan panjang kehidupan bagi kami, mohon ya Allah, bimbing kami untuk merubah kehidupan kami supaya lebih baik, bimbing kami untuk merubah kehidupan kami dan keluarga kami menjadi lebih baik dalam kehidupan yang Engkau ridhai ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabb, mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Dalam sakaratul maut kami ringankan lisan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ajib kalimatana biqauli ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila
rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, tolong jawab kalimat la ilaha illallah kami di akhir hidup kami dengan kalimat ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke hadapan Rabbmu dengan keridhaannya, masuklah kepada golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Ya Allah, bimbing agar kami bisa istiqamah. Ya Allah, kalau memang di pagi hari ini kami layak mendapatkan murka-Mu ya Rabbal Alamin karena maksiat, karena kedurhakaan, atau mungkin hukuman-Mu ya Allah, tapi kami yakin rahmat-Mu lebih luas daripada murka-Mu, cinta-Mu lebih dalam dibandingkan dengan marah-Mu. Maka kami mohon kepadamu ya Rabb, limpahkan rahmat-Mu di pagi hari ini ya Rabbal Alamin kepada keluarga kami, kepada tetangga kami, kepada seluruh masyarakat kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah yang belum sempat menolong saudara-saudara kami di Palestina. Kami mohon mampun ya Allah, karena kami tidak mampu berbuat apapun. Kami hanya bisa berdoa, ringankan hisab kami di hari kiamat ya Allah, yang tidak mampu menolong teriakan anak-anak kecil di Palestina, teriakan saudara-saudara kami yang telah ditindas oleh Yahudi laknatullah. Ampuni kami ya Allah, kami masih sibuk berselisih, justru kami masih sibuk mencela. Kami menginginkan kesatuan, tapi justru kami berpecah belah ya Allah. Allahumma nahnu ibaduk, Allahumma nahnu ibaduk, Allahumma nahnu ibaduk. Ya Allah, kalaupun kami salah, kami adalah hamba-Mu ya Allah. Ampunilah darimu dari segala dosa-dosa kami. Allahumma ja'al lana min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami sahabat Al-Quran, keluarga kami sahabat Al-Quran, anak-anak keturunan kami sahabat Al-Quran, seluruh masyarakat kami sahabat Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran memberi syafaat bagi kami di akhirat kelak ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon jaga persaudaraan kami, jaga persaudaraan kami ya Allah, jangan pecah belahkan kami di pagi hari ini, sampai kembali kepada Rabb dengan bergenggaman tangan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami telah berkumpul, kami telah belajar, kami telah bertaubat, beristighfar, memohon seperti yang Engkau perintahkan. Maka mohon kabulkan doa kami ya Allah, seperti yang telah Engkau janjikan. Jika semua hal pengorbanan sampai pagi hari ini belum pula mampu mengabulkan doa kami, maka tolong ya Allah, tunjukkanlah kepada kami dengan cara apa kami harus memohon kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum, tilawatana wa tilawatakum, kullu am wa antum bi khairin. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.